Universitas Pancasakti Kampus D. Tentunya saya di sini untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester saya di semester 4 ini, yaitu mengenai tentang membahas resum rangkuman singkat tentang mata kuliah saya sebagai berikut. Selamat disaksikan ya. Bye. Oke, yang pertama yaitu tentang latar belakang perekonomian Indonesia. Kondisi perekonomian Indonesia saat ini yang masih memburuk, yang semakin hari semakin banyak kemiskinan di mana-mana karena dunia kerja yang lesu dan banyaknya bencana alam yang menimpa bangsa Indonesia. Itu membuat kehidupan semakin terpuruk dan banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan banyak angkatan kerja yang tidak mendapat kesempatan dalam dunia bekerja. Maka pilihan yang tepat adalah berwira swasta. Oleh karena dalam berwira swasta dibutuhkan pinjaman modal, maka BPR secara tidak langsung dapat memberikan pinjaman modal kepada nasabah, karena dengan menciptakan lapangan kerja sendiri akan tercapai kehidupan yang lebih baik. Menurut Solo Post 2006, krisis ekonomi dan moneter yang bermula pada tahun 1997 mengakibatkan dampak negatif yang cukup luas di dalam perekonomian di Indonesia itu sendiri. Selanjutnya yang kedua yaitu dampak peningkatan produksi padi terhadap kinerja ekonomi sektoral. Untuk peningkatan produksi padi, varietas padi yang dipilih diutamakan varietas yang unggul dan adaptif terhadap karakteristik dan kondisi lahan sesuai dengan preferensi petani dan konsumen, dan diutamakan varietas padi yang telah bersertifikat. Benih yang digunakan adalah benih bersertifikat aktif atau tidak kadaluarsa. Penanaman padi bisa dilakukan dengan cara tanam pindah dan sebar langsung serta menggunakan sistem jajar legowo. Next, untuk mendukung peningkatan produksi padi, ketersediaan benih unggul yang tepat, jenis atau varietas, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat harga harus bisa terpenuhi dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2021. Strategi apa sih dalam rangka peningkatan produksi padi? Di antaranya yaitu melalui terbagi menjadi 5, saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, peningkatan produksi dengan pendekatan pengembangan kawasan berbasis korporasi petani dengan melibatkan semua subsistem mulai dari hulu, on-farm atau budidaya, hilir atau pengolahan dan pemasaran, dan subsistem pendukung penyuluhan perbankan koperasi. Yang kedua, peningkatan produktivitas melalui penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, diseminasi dan penerapan paket, teknologi tepat guna, spesifikasi lokasi, mekanisasi alat mesin pertanian, peningkatan mutu sarana prasarana. Yang ketiga, pengembangan padi di lahan rawa untuk meningkatkan IP dan produktivitas, pengembangan padi tadah hujan dan lahan kering atau padi gogo, penambahan luas tambah tanam di lahan-lahan potensi lainnya. Yang keempat, pengamanan produksi melalui penanganan dampak dari perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan atau OPT. Yang kelima, yang terakhir, peningkatan pengelolaan pasca panen untuk mengurangi susut hasil, serta peningkatan pengolahan pemasaran untuk meningkatkan kualitas produk, daya saing, dan nilai tambah. Oke, selanjutnya yaitu dampak perubahan harga beras terhadap kinerja ekonomi sektoral. Kebijakan liberalisasi perdagangan beras dianggap kurang populis dibandingkan dengan program pencapaian swasembada beras. Volatilitas harga beras dunia dikhawatirkan akan mengganggu kondisi perberasan nasional. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis integrasi harga beras domestik di tingkat pasar dunia dan pasar regional, dan dampak diintegrasi harga beras terhadap swasembada dan kesejahteraan pelaku ekonomi beras. Pendekatan analisis yang digunakan adalah metode gabungan, yaitu Error Correction Model atau ECM, dan Index of Market Connection atau IMC, dan model persamaan simultan. Data yang digunakan adalah data sekunder pada tahun 1998 sampai 2017. Hasil analisis menunjukkan harga beras domestik terintegrasi dengan harga beras dunia pada rezim perdagangan terbuka bebas pada tahun 1998 sampai dengan 1999 dan terbuka kembali pada tahun 2000 sampai 2007 dan tahun 2008 sampai 2017. Sementara di tingkat regional, harga beras di Jakarta dengan beberapa kota besar lain tidak terintegrasi.
Maupun demikian, melalui transmisi harga beras yang terbentuk menunjukkan adanya trade-off antara peningkatan kesejahteraan produsen dan konsumen saat rezim pasar terbuka bebas dibandingkan rezim pasar terbuka terkendali. Berikutnya yaitu dampak peningkatan produksi padi terhadap pendapatan dan kesejahteraan golongan rumah tangga di Indonesia. Padi adalah komoditas utama yang berperan sebagai pemenuh kebutuhan pokok karbohidrat bagi penduduk Indonesia. Ketergantungan penduduk Indonesia dalam mengkonsumsi padi menyebabkan tingginya permintaan terhadap komoditas padi. Tingginya kebutuhan padi ini seharusnya memberikan dampak positif terhadap kehidupan petani padi. Padahal nyatanya, kehidupan petani padi masih banyak yang tidak sejahtera walaupun berada di daerah sentra produksi padi. Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut, salah satunya kepemilikan lahan petani yang mayoritas adalah lahannya sempit atau kurang dari 0,5 hektar. Selanjutnya yaitu dampak kebijakan harga beras dan produksi padi terhadap perekonomian di Indonesia. Beras merupakan komoditas unik bagi Indonesia. Di pedesaan beras telah menjadi simbol status ekonomi rumah tangga. Ketidakstabilan persediaan pangan dan atau fluktuasi harga beras dapat memicu munculnya kerusuhan yang mengarah pada tindak kriminal menurut Salim 2001. Next, pengalaman pada tahun 1966 dan 1998 menunjukkan bahwa goncangan politik dapat berubah menjadi krisis ekonomi politik karena harga pangan melonjak tinggi dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, sebaliknya pada saat kondisi pangan aman seperti saat ini, maka masalah pangan tidak menjadi pendorong eskalasi politik. Namun, sampai saat ini debat politik masih selalu muncul manakala harga beras melonjak tajam atau harga gabah turun tajam. Sebagian besar masyarakat masih tetap menghendaki adanya pasokan dan harga beras yang stabil, tersedia sepanjang waktu, terdistribusi secara merata dan dengan harga terjangkau. Hal ini menunjukkan beras masih merupakan komoditas strategis secara politis. Baik, saya rasa cukup penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan dan dalam pengetikan. Mohon dimaafkan ya semuanya. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.